Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kimia itu Ganjil. Kali ini kita akan masuk di bagian kedua persiapan PKA, yaitu di bagian ikatan kimia. Untuk soal ikatan kimia, itu biasanya kita akan diberikan suatu lambang-lambang unsur gitu ya. Sebagai contoh yang di sini, ada unsur X memiliki konfigurasi seperti ini, berakhir di 3s2. Jika dia berikatan dengan unsur Y yang terletak pada golongan oksigen, bagaimana rumus kimianya? Unsur X ini itu adalah unsur golongan 2A, sehingga dia mampu membentuk ion 2+. Sedangkan unsur Y, golongan oksigen itu sama dengan golongan 6A. Dia bisa membentuk ion negatif 2. Karena dia ada dua ion, positif dan satunya negatif, pasti dia akan membentuk senyawa ionik. Bagaimana rumus kimianya? Tinggal digabung aja. XY ngambil masing-masing muatan 2 plus 2 min menjadi sama dengan XY. Berarti XY ikatannya ionik. Untuk berikutnya, ada dua anak ini membuat gambar yang berbeda saat fosfor berikatan dengan klorin. Fosfor nomornya 15, klorin nomornya 17. Gambar yang pertama seperti ini. Fosfor masih memiliki dua elektron valensi, sedangkan yang kedua, gambarnya gini, kelima elektron valensi miliknya fosfor dipakai untuk berikatan. Karena mereka ragu, berdebat, kemudian bertanya kepada orang yang ketiga. Terus, menurut orang ketiga itu jawaban yang benar adalah jawaban yang pertama. Bagaimana kesimpulannya? Nah, ternyata untuk unsur fosfor, dia memiliki 5 valensi, karena dia golongan 5A, dan di periode 3, jika dia berikatan, maka yang terjadi adalah kedua jenis ikatan ini sama-sama stabil. Ini memenuhi kaidah oktet, yang ini tidak memenuhi kaidah oktet. Tapi kedua-duanya benar, karena kedua senyawa ini ditemukan secara ilmiah. Begitu ya. Berikutnya, diberikan 5 simbol atom, kemudian kita disuruh mencari kombinasi mana yang bisa membentuk senyawa ionik. Agar bisa membentuk atau menghasilkan jawaban ini, maka langkahnya adalah kita buat konfigurasinya masing-masing. Untuk K, nomornya 6, golongan 4A, dia cenderung berikatan kovalen, karena unsurnya karbon itu ya. Kalau L, valensinya 1, berarti dia golongan 1A, mampu membentuk ion L plus 1. Untuk M, valensinya 5, berarti golongan 5A bisa bentuk ion negatif 3. Untuk yang N, valensinya 6, golongan 6A bisa membentuk negatif 2. Sedangkan yang O ini adalah golongan 8A, maka stabil dia jarang sekali untuk berikatan. Sehingga yang bisa membentuk ikatan ionik di sini tidak ada. Kombinasinya harusnya adalah L dengan M atau L dengan N. Begitu. Berikutnya, ada dua unsur X dan Y, nomor atomnya 17 dan 6, mana struktur Lewis yang benar? Langsung aja ya dikonfigurasi, ini golongan 7A untuk yang X, sedangkan yang Y golongan 4A. Kalau berikatan berarti yang mendekati adalah yang Y sebagai atom pusatnya dan mengikat 4 atom X, berarti yang ini. Berikutnya, ada unsur Q dan Z, masing-masing nomornya 7 dan 9. Jika berikatan, apa yang terjadi begitu? Yang ditanyakan ada hibridisasi, geometri, sampai di kepolarannya. Langkahnya sama, kita buat konfigurasinya dulu. Bahwa yang Q itu golongan 5A, berarti valensinya 5. Kalau yang Z, valensinya 7, berarti golongan 7A. Kalau dia berikatan, jika oktet, maka unsur Ki hanya bisa mengikat 3 unsur Z saja, tidak bisa lebih dari itu. Ada satu elektron bebas di sini. Terus kita bisa menghitung bilangan koordinasinya, yaitu dari pasangan bebas ditambah pasangan elektron ikatan. Pasangan bebasnya 1, ikatannya ada 3, ketemunya adalah 4. Nah, 4 ini bisa kita gunakan untuk menghitung atau menentukan tipe hibridisasinya. Didapatkan dari S, P, S itu memiliki satu orbital, hanya satu aja. Kalau P punya 3 orbital, kalau D nanti punya 5 dan sebagainya. Karena jumlahnya ada 4, maka satu dari S, 3 dari P. Sehingga hibridasnya adalah sp3. Kalau sp3 punya satu elektron bebas, maka bentuk molekulnya adalah seperti ini nih, yaitu segitiga
piramida dan dia bersifat polar. Demikian untuk materi yang bagian kedua tentang ikatan kimia. Kita berjumpa lagi untuk bagian yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.